Pergi ke Tasik menangkap ikan memakai buluh. Salam pembuka kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas 1.4.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Khairuddin SSI, asal sekolah SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli Hafid, SPD MPD, selaku fasilitator, dan Ibu Tri Sofia Yanreta, SPD MPD, selaku pengajar praktek, yang telah banyak memberikan saya bimbingan dan arahan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah CGP dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dalam teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi win-win atau solusi menang-menang. Berikut ditampilkan bagan segitiga restitusi. Dalam restitusi terdapat langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Pada saat ini, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Langkah selanjutnya atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Skenario penyelesaian permasalahan siswa tidur pada saat jam pelajaran matematika. Pertama, kita mengambil langkah menstabilkan identitas atau stabilize the identity, di mana teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalimat yang digunakan, misalnya, dengan menggunakan suara yang halus, bahasa tubuh yang tidak kaku, berbicara sambil mendekati ke arah anak Ananda Shiva Albana. Shiva, mengapa kamu tidur pada saat Bapak menerangkan pembelajaran? Selanjutnya, apakah kondisi kamu lagi kurang baik atau bagaimana? Bisa juga, kenapa kamu masih mengantuk? Kamu tidurnya jam berapa, nak? Apa yang kamu lakukan sampai kamu tidur kemalaman? Selanjutnya, untuk langkah validasi tindakan yang salah, di mana teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan, kalimat yang digunakan sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu bangun kesiangan, sehingga menyebabkan kamu mengantuk, tertidur di kelas, dan tidak memperhatikan ketika Bapak menerangkan pembelajaran. Dapatkah kamu menjelaskannya kepada Bapak? Dilanjutkan, Shiva, kamu kan seorang pelajar. Seharusnya kamu bisa membagi waktu dengan baik untuk belajar dan bermain.
Kalimat lain yang bisa digunakan, kamu bisa lakukan hal-hal positif seperti membaca buku, mengaji, atau mengajak keluarga kamu ngobrol. Apakah Ananda ingat kesepakatan kelas tentang aturan pada saat pembelajaran berlangsung? Demikian beberapa kalimat yang digunakan pada proses validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, pada langkah menanyakan keyakinan, seek the belief, teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Kalimat yang digunakan di antaranya, untuk hari ini, Bapak memakluminya dan jangan terulang kembali. Sebagai konsekuensinya, karena kamu sudah melanggar kesepakatan kelas, maka Ananda harus bertanggung jawab dan apa yang akan Anda lakukan. Kalimat lainnya, Bapak senang sekali kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas kita. Baiklah, nanti sesudah pulang sekolah, sorenya kamu pergi ke rumah Alfan Nur, belajar dengan Alfan pembelajaran hari ini, dan selesaikan tugas yang Bapak berikan untuk besok dikumpulkan. Dan sekali lagi, Bapak mengingatkan, jangan Ananda mengulangi kembali hal yang kurang baik ini, dan menjalankan keyakinan kelas kita. Adapun keyakinan kelas siswa kelas 12 MIA SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat dalam pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Video berikut merupakan kejadian siswa tidur pada pembelajaran matematika dan selanjutnya akan digunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Kira-kira kamu tahu kenapa Bapak manggil kamu ke ruangan Bapak ini? Tahu, Pak. Apa coba? Tiduran di kelas. Tiduran ya. Oke. Siva, Bapak ini mau bertanya nih. Kira-kira nih mengapa kamu tidur pada saat Bapak menjalankan pelajaran? Apa kondisi kamu lagi kurang baik atau bagaimana? Kondisi saya baik, Pak. Tapi masih ngantuk. Kenapa kamu masih ngantuk? Kamu tidurnya jam berapa, nak? Jam 1, Pak. Jam 1? Oh, baik. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu kesiangan sehingga menyebabkan kamu mengantuk, tertidur di kelas dan tidak memperhatikan ketika Bapak menerangkan pelajaran. Coba kamu jelaskan ke Bapak. Saya begadang main game, Pak. Tidur aja, Pak. Hilang rasa suntuk. Jadi kamu hilang rasa suntuk terus main game sampai larut malam gitu. Ya. Pas itu kamu bangun kesiangan, ngantuk paginya. Siva, kamu kan seorang pelajar. Seharusnya kamu bisa membagi waktu dengan baik. Mana waktu kamu belajar dan mana waktu untuk kamu bermain. Pak, bagaimana cara hilangin rasa suntuk dan bosan supaya tidak bisa duduk di awal, Pak? Ya, pertanyaan kamu bagus sekali ya, Nak ya. Kita harus membiasakan diri kita disiplin. Segala sesuatu itu berawal dari diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan itu ya tentu akan berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Kamu bergadang malam-malam hari itu akan merusak tubuh kamu, kesehatan kamu, bisa menyebabkan kamu sakit, kemudian kamu kesiangan, terlambat ke sekolah. Banyak hal-hal yang buruk yang bisa terjadi akibat kelalaian kamu dalam diri kamu sendiri. Nah, sebagai seorang pelajar, misalnya kamu bisa melakukan hal-hal positif seperti membaca buku, mengulang-ulang pelajaran, atau kamu mengaji, atau kamu duduk ngobrol-ngobrol bersama keluarga kamu. Kamu masih punya adik di rumah? Iya. Kamu bisa ajak kamu bermain, atau kamu bisa membantu adik kamu mengerjakan PR-nya, sehingga kamu tidak terfokus kepada Android yang kamu punya, sehingga kamu asik bermain game di situ. Kamu paham, nak? Apakah kamu
ingat kesepakatan kelas kita tentang aturan pada saat pembelajaran dengan Bapak? Apa? Coba tolong. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Nah, Bapak senang sekali kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas kita. Untuk hari ini, Bapak memakluminya. Tapi jangan terulang kembali ya, Pak ya. Nah, sebagai pelajar ya, sebagai seorang murid, segala perbuatan kamu tentu ada konsekuensinya, betul kan? Nah, karena kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita, maka Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Nah, kira-kira nih, apa yang akan Anda lakukan? Saya pulang sekolah dan begitu belajar. Oke, baiklah. Nanti sesudah pulang sekolah, sorenya kamu pergi ke rumah Alfan Nur ya. Nah, kamu belajar dengan Alfan Nur, kemudian apa yang pembelajaran yang tinggal oleh kamu hari ini, kamu pelajari dengan dia, lalu selesaikan tugas yang Bapak berikan dan untuk dikumpulkan besok hari. Nah, dan sekali lagi Bapak mengingatkan, jangan sampai Ananda mengulangi kembali hal yang kurang baik seperti ini dan menjalankan keyakinan kelas kita. Apa tadi nak keyakinan kelas kita nak pada saat pelajaran? Tidak boleh tidur. Iya, tidak boleh tidur ya. Bapak harap hal ini bisa menjadi pelajaran ke depan bagi kamu untuk menjadi siswa atau pelajar yang lebih baik lagi ya. Semangat belajar nak ya. Bapak. Ya. Baiklah, sebagai konsekuensi kita terhadap perbuatan salah satu teman kamu, yaitu siapa? Sifat Albana ya. Bapak secara umum kembali mengingatkan kepada kita untuk melaksanakan dan menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dalam pembelajaran matematika. Untuk itu silakan Resti ya, kamu Resti, kamu baca kesepakatan kelas itu untuk diingat bersama. Dan teman-teman juga mengikuti Resti ya. Oke, silakan. Keyakinan kelas. Siswa kelas 12 NIA SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat pelajaran matematika. Siswa kelas 12 NIA SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat pelajaran matematika. Pertama, masuk kelas tepat waktu. Kedua, mengikuti pembelajaran dengan rasa perasaan senang dan bahagia. Tidak boleh tidur pada saat pembelajaran. Keempat, meminta izin jika ingin keluar kelas dan hanya boleh 2 orang. Kelima, tidak boleh memotong pembicaraan teman ketika mengemukakan pendapat dan ide. Keenam, tidak boleh berbicara kotor. Ketujuh, tidak boleh rasis dan bully. Ya. Kita sepakati bersama-sama kemarin ya. Hari ini Bapak tambahkan satu untuk disepakati, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jelas? Apa nak saya ulangi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Bapak berharap dengan adanya keyakinan kelas ini, kalian tidak lagi melanggar kesepakatan kita bersama. Sebagai contoh, perbuatan yang dilakukan teman kamu adalah sifat. Alhamdulillah, sifat Wana sudah berubah setelah dilakukan ingat kembali tentang keyakinan kelas ini ya. Dan Bapak berharap semuanya nanti tidak ada lagi yang tidur di dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Syifa, bagaimana tanggapan Ananda setelah kita melakukan praktek segitiga restitusi tentang kesalahan Ananda ketika tertidur ataupun tidur
saat Bapak menerangkan pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat senang sekali. Saya merasa dihargai ketika saya melakukan kesalahan, tidak dihukum secara semena-mena. Ditanya dulu alasan saya melakukannya. Kemudian saya sadar kembali setelah saya diingatkan Bapak Guru tentang kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama. Sebagai konsekuensinya, saya bertanggung jawab dengan memberikan tugas kepada diri saya sendiri dengan penuh kesadaran. Terima kasih Ananda atas tanggapannya. Memakan nasi yang sudah disajikan, betambul terasi buah perpat. Demonstrasi kontekstual sudah saya tampilkan. Semoga demonstrasi ini bermanfaat. Naik haji ke kota Mekah, sholat arba'in di kota Madinah, segitiga restitusi solusi masalah agar murid jadi terarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.